نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fokus ceramah saya pada malam ini ialah memperkatakan tentang potongan-potongan sejarah masuknya Islam ke daerah-daerah tertentu, tapi saya lebih memperhati daerah-daerah Nusantara ini. Saya ingin memperkatakan hal ini karena sebahagian besar daripada cerita-cerita kemasukan Islam itu bersalut mistik, kisah-kisah aneh dan pelik. Tapi untuk membuktikannya, hujahnya tidak kuat. Untuk mengatakan keberadaannya, sungguh-sungguh wujud kisah itu, tak ada bukti yang kuat juga. Jadi mari kita lihat kenyataan yang ada tentang masuknya Islam di Nusantara ini. Kalau kita tanya kepada bukti-bukti sejarah, tahun bilakah awal masuknya Islam di Asia Tenggara? Jawapan yang tepat tidak ada. Tapi batu nisan yang paling awal yang ditemui orang ialah pada tahun 250 Hijriah. Yang batu nisan itu berada di makam Langga Al-Ustaqdah, makam Diraja. Artinya pendakwah itu datang sebelum itu. Mungkin dia datang 10 tahun sebelum itu, atau 20 tahun sebelum itu, atau 30 tahun sebelum itu. Artinya sezaman dengan Imam Syafi'i yang bergerak di Irak dan di Mesir, lebih kurang tahun 250 Hijriah. Artinya dapat kita faham daripada sini, bukti jelas mengatakan Islam itu masuk ke Asia Tenggara ini awal. Kemudian barulah ditemui batu bersurat di Tersat, Kuala Terengganu. Kemudian dibuktikan lagi dengan Melaka sebagai negara Islam yang kemudian ditumpaskan oleh Portugis. Pertanyaan, kenapa Islam begitu awal sampai di Nusantara ini? Jawabnya mudah saja, yaitu dulunya memang Arab itu menguasai lautan di sebelah sini. Selain daripada pedagang India dan Cina, Arab juga menguasai lautan di sebelah sini. Maksudnya Arab Yaman, dari Adan dan Yaman. Mereka berdagang di antara Nusantara ini dengan negara-negara Arab. Mereka membeli gaharu untuk buat minyak wangi, kapur barus. Barus itu sampai sekarang masih kekal nama barus di pantai barat Sumatera. Dan kononnya kapur barus itulah yang digunakan sebagai bahan untuk mengawet Firaun. Kononnya, benar apa tidak, kita tak ada kepastian.
artinya sebelum Nabi Muhammad sudah ada hubungan Arab dengan Asia Tenggara. Cuma waktu itu jahiliyah dengan pagan. Di sini mungkin orang masih duduk di atas pokok, ataupun orang masih makan orang, ataupun macam-macam kepercayaan yang aneh-aneh yang ada dalam pikiran penduduk di sini. Dan penduduk pun masih jarang, tak ramai seperti sekarang. Kalau Islam boleh sampai ke Spanyol sebelum 100 Hijriah, dan Islam sampai ke Jalan Sutra di Padang Pasir Gobi selepas 100 Hijriah, daerah yang begitu jauh telah dicapai oleh pendakwah Islam. Maka saya beranggapan bahwasanya pasti ada hal yang sama berlaku di Asia Tenggara ini. Cuma kita tak temui fakta yang jelas. Makamnya tak ada, dan tak ada buku yang menulis. Karena waktu itu nak buat kertas susah di sini. Mungkin yang datang itu pedagang-pedagang yang masih mudawwah, yang hanya hafal Quran, hafal hadis, hafal sejarah Nabi. Dia dakwah daerah sini sambil berniaga. Bila dia wafat, dia dikebumikan di sini, ataupun kena ombak di laut tenggelam, ataupun mereka pulang ke negeri mereka. Jadi dari hanya satu bukti bahwasanya ada batu nisan di makam Langgang Al-Ustaz Kedah membuktikan bahwasanya ada yang wafat di tahun 250 Hijriah. Kalau begitu dapat kita fahamkan bahwasanya warna Islam yang sampai di sini masih dalam lingkungan 300 Hijriah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, khairul qarni qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Sebaik urun, kemudian urun mengiringinya, kemudian urun mengiringinya. Satu kurun 100 tahun. Artinya dalam lingkungan 300 tahun boleh dianggap kurun terbaik. Artinya sampainya Islam ke sini masih dalam warna yang asli, tak bercampur baur dengan ajaran-ajaran yang macam-macam. Namun bukti sejarah mengatakan bahwasanya Syiah lebih awal sampai di sini, yaitu di Sumatera Barat. Dan acara olok-olok peperangan antara Yazid dengan Husain telah dilakonkan di pantai barat Sumatera, di daerah Padang. Dan acara itu masih berterusan sampai sekarang, menjadi acara kebudayaan di Indonesia. Setahun sekali diulang, lakon olok-olok pertempuran antara Yazid tentera dengan tenteranya yang membunuh Sayyidina Husain. Tapi menurut penulisan ahli sejarah mengatakan kemudian ajaran Syiah itu telah terkalahkan oleh mazhab ahli sunnah, mazhab Syafi'i, dan tidak ada mazhab-mazhab lain yang masuk ke sini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tulisan-tulisan sejarah mengenai kemasukan Islam di Jawa, kita temui nama para wali, Sunan Gunung Jati, Sunan Mulia, macam-macam sunan lagi. Dan semua sunan-sunan ini, kalau di dalam buku sejarahnya tercatat kisah-kisah aneh, kisah-kisah ajaib dan pelik. Dan hari ini makam mereka masih dikunjungi. Kalau sehari 1000 orang tu sikit lah. Makam 7 wali ini sehari 1000 orang sikit. Saya biasa duduk di makam wali di Sunan Gunung Jati misalnya. Kadang-kadang sampai 5.000 orang, kadang-kadang sampai 10.000 orang. Kita tengok bertali arus manusia datang.
Di sini menunjukkan bahwasanya jasa mereka masih dikenang sampai hari ini. Dan ada orang yang pergi ke sana semata-mata nak mengambil berkat, ada niat, ada nazar yang mereka perlu tunaikan, maka sebagian orang menganggap itu khurafat. Tapi bagi mereka, mereka tak peduli khurafat, kata khurafat, nyata makam itu masih ada barakahnya. Berdoa dengan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak hajat mereka yang tercapai. Contohnya seorang gadis yang sudah makin berumur umurnya, tak kahwin-kahwin, dia pergi ke makam tersebut, dia berdoa minta cepat kahwin. 3 bulan kemudian ada orang pinang kahwin. 6 bulan kemudian dia datang bawa berbagai hadiah, dikenurikan di situ. Hal-hal begini terjadi. Saya bukan ingin menceritakan soal karamah makam tersebut, tapi mari kita fikir secara logika. Perjalanan dari Yaman ke Gujarat, kemudian ke utara Aceh, masuk ke Palembang, masuk ke Jawa, ataupun datang ke Gunung Jerai, ke Sungai Meru, turun ke selatan, ke Singapura, masuk lagi sampai ke Kamboja, dan menyambung mereka sampai ke negeri Cina. Ini bukan perjalanan yang mudah. Zaman dulu, perahu apa yang mereka pakai? Pasti mereka hanya pakai layar dan menunggu musim angin dari timur, dari barat datang. Mereka sesuaikan perjalanan kapal tersebut ikut angin, dan untuk sampai ke satu destinasi kadang-kadang memakan korban di tengah laut. Jadi jelaslah pengorbanan mereka sangat besar, dan menghabiskan dana yang cukup banyak untuk sampai ke yang namanya Asia Tenggara ini atau Nusantara, dengan bahasa yang sangat jauh beda antara suatu suku dengan suku yang lain. Dan mereka sebagai orang Arab perlu belajar bahasa tempatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin orang-orang yang sudah datang ini orang jenius, pintarnya luar biasa, dan kecepatan menguasai bahasa juga luar biasa. Mungkin dia duduk seminggu 2 di tengah masyarakat Aceh, dia boleh cakap Aceh sudah. Dia duduk 2-3 minggu di Jawa, dah boleh cakap Jawa. Dia duduk di Kelantan, dia boleh pelet Kelantan. Dan kemampuan yang luar biasa yang mereka miliki inilah yang menjayakan mereka menguasai masyarakat. Ya, soal dagang, soal berniaga itu adalah perkara kecil bagi mereka, sebab itu bukan tujuan, itu hanya alat, jambatan untuk dapat duit, untuk dari satu tempat ke satu tempat yang lain, ataupun beli barang yang paling murah di sini, jual di sana, di negeri Arab. Keuntungan itu yang mereka gunakan untuk modal bagi berdakwah di sini. Sejarah memperkatakan bahwasanya awal mula Islam itu adalah di tepi pantai, dia bukan di tengah-tengah gunung. Dan ini boleh kita rasa sampai hari ini. Buktinya ialah kekuatan Islam itu berada di tepi pantai, di seluruh Kalimantan, di seluruh Pulau Jawa, dan di tanah Melayu ini kita tak terasa sebab Islam itu sudah masuk sampai ke gunung. Tapi masih ada orang Sakai yang tidak beragama Islam. Di Sabah, Sarawak sangat terasa. Di pendalaman ketika penjajah Inggris datang ke sini, dia Kristenkan orang pendalaman. Jadi di pantai orang tak berubah jadi Kristen, dan dia gagal dalam usaha untuk membangun gereja di tengah masyarakat Islam. Jadi di kota Belud mereka gagal karena Bajau ini walaupun lemah agamanya, dia tetap pertahankan kalimat la ilaha illallah. Tapi dia masuk ke dalam, dia dapat orang dusun, dia Kristenkan orang dusun. Pergi ke daerah pendalaman lagi, dia jumpa orang Dayak di Sarawak, dia Kristenkan orang Jawa Dayak. Kebetulan mereka berkuasa, guna senjata, pugutan dan sebagainya. Maka akhirnya mereka menjadi kelompok majority di Sabah dan Sarawak. Apabila kita melihat usaha-usaha dakwah